Oke teman-teman, kita masuk uji hipotesa pada pertemuan 11 ini. Nah, pengujian hipotesa itu apa sih katanya? Merupakan prosedur penting dalam statistik. Sebuah tes hipotesis dilakukan dengan mengevaluasi dua pernyataan. Yang paling penting tentang populasi untuk menentukan pernyataan terbaik yang didukung oleh data sampel. Kenapa perlu gitu ya uji hipotesa? Karena setelah semua sampel diambil secara acak atau random dan ternyata hasil rata-ratanya menunjukkan perbedaan, hal ini disebut dengan sampling error. Ya, kita pernah belajar juga tentang yang namanya mean square error gitu ya. Karena adanya perbedaan antara sampel yang diambil dengan seluruh populasi. Hipotesis itu apa sih? Kesimpulan sementara atau dugaan logis tentang keadaan populasi. Secara statistik, hipotesis menyatakan parameter populasi dari suatu variabel yang terdapat dalam populasi dan dihitung berdasarkan statistik sampelnya, teman-teman. Ya, dikatakan apa sebuah parameter atau sebuah ukuran populasi dari suatu variabel yang terdapat dalam populasi. Oke, parameternya apa? Lalu diambil sebuah sampel dari populasi tersebut. Karena merupakan dugaan sementara, ya, dugaan sementara ini, maka hipotesis mungkin benar, tetapi mungkin juga tidak benar. Ya, hipotesis itu apalah dugaan sementara, mungkin saja benar, mungkin juga tidak benar. Lalu untuk apa sih uji hipotesa itu ya? Untuk menguji apakah data yang kita gunakan cukup untuk menggambarkan populasi atau tidak. Apa yang harus kita lakukan? Uji hipotesis memungkinkan kita untuk melakukan uji eksperimen apakah sampel yang kita gunakan sudah cukup untuk menggambarkan keseluruhan populasi atau tidak, teman-teman. Kita sepakat bahwa sampel itu adalah bagian dari populasi ya. Nah, pada saat kita melakukan uji eksperimen mengambil sampel, maka apakah uji hipotesa itu menggambarkan keseluruhan populasi atau tidak? Nah, walaupun diambil secara random atau acak, maka akan terlihat teman-teman, apakah sampel ini menggambarkan populasi atau tidak. Kalau enggak, ya berarti sampelnya yang harus dirubah gitu ya. Lalu yang kedua, untuk metode empiris untuk membuktikan hipotesis yang kita percaya. Kita buat hipotesis bisa dipercaya atau tidak, atau orang bisa percaya atau tidak gitu. Di dalam berbagai pengujian, tentunya seorang peneliti ingin membuktikan asumsi atau pendapat yang ia percaya. Uji hipotesis membantu kita dalam membuktikan berbagai hal yang terjadi, apakah benar-benar fakta atau hanya sekedar teori belaka. Ada nggak metode empirisnya? Ya, apakah hasil yang kita uji itu benar-benar fakta atau hanya hoax belaka atau teori belaka, teman-teman? Tidak ada uji empirisnya gitu. Tujuan pengujian hipotesis adalah kita ingin mendapatkan kesimpulan mengenai suatu populasi berdasarkan sampel yang kita miliki. Nah, ini harus dilihat teman-teman yang nomor 2 ini ya, poin nomor 2 ini. Bila kita ingin mengetahui pendapat mahasiswa Unibi, ya, mengetahui pendapat ya, tentang program PKM, pengabdian kepada masyarakat, dan menanyakan kepada seluruh mahasiswa, tanya nih pada seluruh mahasiswa, seluruh ya. Lalu itu kita buat sensus, lalu kita analisis deskriptifnya, seperti apa deskriptifnya. Ya. Maka kalau ini kita tidak perlu melakukan uji hipotesis. Ada yang tahu kira-kira kenapa, teman-teman? Ada yang tahu Karena sensus ya Pak. kenapa? Karena sensus nggak ngambil sampel. Langsung. Nah, sepertinya terlihat sini teman-teman ya. Ini kan menanyakan kepada seluruh mahasiswa. Berarti kepada populasi. Betul kan? Nah, berbeda pada saat kita yang poin nomor 3 ini. Tetapi katanya bila kita hanya mengambil sampel, ya, sampel mahasiswa, tidak populasi mahasiswa, lalu akan kita lakukan uji hipotesis apakah sampel ini, ya, apakah menggambarkan dari seluruh populasi mahasiswa. Tapi kalau kita sudah menanyakan kepada seluruh mahasiswa, untuk apalagi uji hipotesisnya gitu. Seperti itu ya. Jadi kita hanya perlu ngambil sampel, maka pada saat kita mengambil sebuah sampel, maka sampel dari populasi, maka itu harus dilakukan uji hipotesis untuk menentukan apakah sampel bisa mewakili jawaban seluruh mahasiswa atau tidak. Karena diambil sampel, teman-teman. Kalau seluruh ya udah nggak usah. Kita ambil seluruh populasi untuk ada uji hipotesis lagi gitu.
Kesimpulan dari pengujian hipotesis, ini kan ada uji hipotesis. Nah, kesimpulannya apa? Secara statistik hanya berupa menerima atau menolak. Kita sudah pelajari di analisis multivariat, ya, tolak atau gagal tolak hipotesis. Nah, pada saat kita menerima atau menolak hipotesis, tidak membuktikan kebenaran hipotesis itu, teman-teman. Karena statistik sama sekali tidak melakukan pembuktian apakah benar atau tidak, tapi hanya oke, menerima hipotesisnya atau tidak menerima gitu. Ya. Penerimaan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti. Ya, sekali lagi, kita menerima suatu hipotesis, kenapa? Karena kita nggak punya bukti nih untuk menolak. Kalau kita punya bukti yang kuat untuk menolak, maka hipotesis itu bisa menjadi sebuah hipotesis yang gagal tolak, yang ditolak. Ya. Sekali lagi, kenapa kita harus menerima hipotesis? Karena kita nggak cukup bukti untuk menolak itu. Gitu. Penolakan suatu hipotesis karena apa? Kita juga nggak punya cukup bukti sebaliknya untuk menerima hipotesis itu. Kamu suka nggak dengan pendapat saya gitu ya, misalnya ya, suka pendapat nggak? Mau bilang suka, ya kita nggak punya cukup bukti gitu untuk bilang bahwa itu adalah benar. Tapi pada saat kalian menolak pendapat saya, kalian juga nggak punya cukup bukti untuk menolak itu gitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Sekali lagi, karena bukan masalah hipotesis itu benar atau salah. Ya, di statistik tidak merupakan ada pembuktian. Landasan penerimaan dan penolakan hipotesis, tolak dan gagal tolak, yang menyebabkan para statistikawan atau peneliti mengawali pekerjaan dengan terlebih dahulu membuat hipotesis yang diharapkan ditolak, teman-teman. Ya, seorang peneliti apa dia? Membuat apa dulu? Membuat hipotesis yang diharapkan ditolak. Ya. Nah, tetapi si peneliti apa? Dapat membuktikan bahwa pendapatnya dapat diterima. Oke, sekali lagi ya. Sebenarnya pada konsep awalnya, hipotesis itu adalah diharapkan untuk apa? Untuk ditolak, bukan untuk diterima, teman-teman. Ya, nah ini. Diharapkan untuk ditolak. Contoh satu nih. Sebuah pabrik sepatu memproduksi sebuah sepatu baru dan mengklaim bahwa sepatu tersebut lebih kuat dibanding dengan sepatu jenis yang beredar sekarang. Oke ya, harus dipahami kasusnya adalah sebuah pabrik sepatu memproduksi sebuah sepatu baru dan mengklaim bahwa sepatu tersebut lebih kuat dibandingkan sepatu sejenis yang beredar sekarang. Maka yang menjadikan hipotesa awal apa? Sepatu baru tidak lebih kuat daripada sepatu jenis yang beredar sekarang. Ya, saya ulang lagi hipotesa awalnya. Sepatu baru tidak lebih kuat daripada sepatu jenis yang beredar sekarang. Sebenarnya apa teman-teman? Ini poinnya. Manajemen pabrik tersebut akan mengambil sampel untuk menguji kekuatan sepatu tersebut dan berharap hipotesis awal ini ditolak. Ya, kalau ini ditolak, maka apa? Pendapatnya diterima. Ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa pada intinya sebuah hipotesis itu dibuat untuk apa? Untuk diharapkan untuk ditolak pertama dulu. Nah. Contoh 2. Ya. Ridwan M.Com, seorang dosen di Teknik Informatika Universitas Segalanya, memperbaiki metode pembelajaran dalam mata kuliah yang diampu. Ia berpendapat setelah perbaikan metode tersebut, metode pembelajaran, ini juga pernah kita singgung ya di analisis multivariat metode 1 dan metode 2. Maka rata-rata nilai ujian mahasiswa naik. Bagaimana ia menyusun hipotesa awal penelitiannya? Hipotesa awalnya apa? Dia membuat hipotesa awal supaya apa teman-teman? Sekali lagi saya katakan harapannya bahwa ditolak gitu. Dia buat gini, tidak ada perbedaan rata-rata nilai ujian mahasiswa sebelum dan sesudah perbaikan metode pembelajarannya. Jadi sama aja gitu. Dia buat hipotesa awalnya gitu. Dengan harapan apa? Dosen tersebut berharap hipotesis awal ini ditolak.
sehingga membuktikan bahwa pendapatnya benar, gitu ya. Oke, saya lanjut lagi teman-teman. Prosedur pengujian hipotesis. Yang satu adalah rumuskan hipotesis yang akan diuji. Ini sudah kita pelajari buat H0 dan H1. H0 adalah hipotesa awalnya. H1 apa, teman-teman? Ya, apa nih H1 nih? Lawan dari H0, Pak. Ya, lawan atau tanding dari H0 ya. Lalu tentukan derajat kemaknaannya atau alfanya. Oke. Yang ketiga, ini sama proses dengan kita membuat analisis multivariat ya. Apa yang harus kita lakukan lagi poin nomor 3? Saya pernah katakan langkah-langkah ini, tentukan H0-nya, lalu tentukan alfanya berapa, lalu cari yang namanya nilai ujinya. Nilai ujinya, apakah kita uji Z atau uji T? Ada yang ingat uji Z untuk apa, uji T untuk apa? Uji Z untuk yang sampel Yang datanya lebih dari 30 dan kurang dari 30, Pak. Apa uji Z apa? Lebih dari? Lebih atau kurang uji Z? Lebih, Pak. Lebih. Lebih dari atau sama dengan ya. Lebih dari atau sama dengan 30. T adalah di bawah itu. Nah, ini pernah saya sampaikan. Buat alfanya, kalau misalnya alfanya tidak diketahui, maka sudah bisa dipastikan alfanya adalah berapa? 0,05. Oke ya. Tentukan uji statistik yang akan digunakan uji Z atau T. Lalu tentukan nilai kritisnya atau daerah penerimaan penolakan H0. Artinya apa teman-teman di sini? Yang nomor 4 ini. Setelah kita tahu dapat uji Z atau T, maka kita akan bandingkan dengan apa? Dengan nilai tabel Z atau tabel T. Nah, pada saat kita membandingkan nilai Z dan T, itu adalah proses nomor 4, teman-teman. Untuk menentukan nilai kritisnya ada di mana, apakah tolak atau gagal tolak. Nomor 5, hitung nilai static sample dengan uji statistik pada derajat kemaknaan yang telah ditentukan. Ya, ini uji Z atau T. Lalu, buatlah kesimpulan yang tepat pada populasi yang bersangkutan. Apakah menerima atau menolak? Atau menolak atau gagal tolak, teman-teman ya, seperti itu. Ini udah kita pernah kita coba di analisis multivariat. Tapi konsep berpikirnya hipotesa adalah seperti ini. Nah, sekarang kita lihat. Pada saat kita berbicara tadi, rumuskan hipotesis, maka rumus hipotesis yang akan diuji apa? H0 dan H1. Buat H0 dan H1-nya. Lalu pada pengujian hipotesis, parameter yang akan kita uji disebut dengan hipotesis 0 atau H0 yang secara statistik berarti tidak ada perbedaan antara kedua variabel yang dibandingkan. Nah, bila dalam uji statistik kita menolak hipotesis 0 atau menolak H0, berarti ada hipotesis lain yang diterima, teman-teman. Apa yang diterima berarti? Siapa yang tahu? Kalau kita menolak hipotesis 0 atau H0, berarti ada hipotesis yang diterima. Hipotesis apa itu? H1, Pak. Nah, H1. gitu ya. Kalau H0-nya ditolak, berarti yang diterima adalah H1. Hipotesis ini bukan hipotesis alternatif, ya. Ini ganti saja teman-teman ya, ini H1. Yang sifatnya berlawanan dengan hipotesis 0. Contoh kalau misalnya uji hipotesis satu populasi H0, ini sudah kita pelajari juga, dimana mu-nya rata-ratanya sama dengan 500, yang tandingannya adalah H1. Masih ingat ini? Dua arah, satu arah? Dua arah, Pak. Arah, Pak. Nah, oke ya. Dua. Kalau ini, yang dua populasi seperti ini ya, berarti ini hasilnya apa? Ini sebenarnya tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan mu2. Kita lanjut lagi. Ini mah saya skip kita percepat karena sudah pernah kita coba ini. Yang kedua, tentukan derajat kemaknaannya atau signifikasi levelnya atau alfanya. Ya. Tidak ada ketentuan yang baku untuk derajat kemaknaan atau level alfanya berapa, nggak ada ketentuan yang baku. Tetapi yang pernah saya katakan bahwa kalau tidak disebutkan signifikasinya, maka kita
patokannya adalah 95% teman-teman kemaknaannya. Katakan sini ya, tetapi yang lazim digunakan adalah alfanya 0,05. Ya. Kenapa 95? 1 dikurang 95%. Jadi alfanya adalah, kalau ya 0,05 alfanya berarti dari tingkat kepercayaannya atau CI-nya adalah 95%. Atau alfanya 0,01, maka CI-nya atau tingkat kepercayaannya adalah 99%. Tinggal cari alfa kan 1 minus CI-nya atau persentasenya. Peluang variabel yang dibandingkan pada sampel berbeda secara bermakna pada derajat kepercayaan yang telah ditetapkan itu menjadi simbol P. P value. Masih ingat P value teman-teman? Masih, Pak. Masih ya. Jadi kita bisa membandingkan atau membuat hipotesa itu ditolak atau gagal tolak bisa dari apa? Nilai ujinya. Itu yang pertama, apakah dia kurang dari atau lebih dari nilai tabelnya. Yang kedua, pernah saya sampaikan juga, kita bisa membandingkan nilai P value-nya dengan alfanya, ya. Di analisis multivariat kita, saya katakan bahwa bisa kita melihat gagal tolak atau tolak, lihat dari P value, tapi bandingkannya bukan dengan nilai tabel tapi dengan alfa. Jika P value-nya kurang dari alfa, maka tolak H0. Kalau P value-nya lebih daripada alfa, maka gagal tolak H0. Yang ketiga, tentukan uji statistik yang akan digunakan, Z atau T. Ya. Ada yang uji rata-rata sampel besar. Ini juga kita sampel besar ya, uji Z sampel besar, sampel kecil. Ada yang dari 2 sampel besar, ada 2 sampel kecil. Ya, contohnya misalnya dari 2 populasi yang berbeda sampelnya tapi sama-sama besar gitu ya. Oke, sampai nomor 3, nomor 4 belum saya singgung ya teman-teman ya. Nah ini, nilai uji statistik rata-rata. H0-nya adalah mu sama dengan mu 0. Uji statistiknya ini Z-nya sama dengan, ini sudah pernah kita coba juga. X bar dikurang mu 0 ya, dikurang mu 0 dibagi dengan delta per akar N. Oke, H1 nya berarti kebalikannya. Darah kritisnya, darah penolakannya teman-teman ya, di sini ya. Ini saya sekilas saja. Lalu H0 nya mu sama dengan 0. Kalau ini uji T yang sampel kecil ya, maka X bar dikurang mu 0 dibagi dengan S, standar deviasi dibagi dengan akar N. Oke. Daerah kritisnya juga sudah kita tahu, ini untuk yang Z, ini untuk yang T. Lalu yang pernah saya katakan juga, mu 1 kurang mu 1 kurang mu 2 sama dengan D0. Yang hasilnya 0 ya teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini ada 2 rata-rata, berarti 2 sampel, Z-nya sama dengan X1 bar dikurang X2 bar, rata-rata data pertama dikurang dengan rata-rata data kedua dikurang dengan D0. Dibagi dengan akar dibagi akar delta 1 kuadrat dibagi dengan N1 ditambah dengan delta 2 kuadrat dibagi dengan N2. Ini digunakan jika delta 1 dan delta 2-nya diketahui. Ini daerah penolakannya, daerah kritisnya. Lalu ini juga pernah kita bahas T ya, tapi di mata kuliah yang lain ya. Nilai T berarti adalah uji T, uji sampel kecil, X1 bar dikurang X2 bar dikurang D0 dibagi dengan SP dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per akar N2. 1 per N2. SP-nya ini sudah pernah kita coba juga di sini. Dapatnya ya. Oke. Nilai uji statistik rata-rata. Lalu ada lagi. Bentar. Oke ya, ini sebenarnya hampir sama-sama saja ya teman-teman ya.
Kita lanjut lagi. Nah, ini juga sudah kita pahami di analisis multivariat. Makanya ini sebenarnya mata kuliah prasyarat teman-teman untuk masuk ke analisis multivariat. Ini dua arah satu arah. Dua arahnya. Dua arah. Parah, Karena Pak. ada alfa per 2 dan ini daerahnya ada dua, yang daerah positif dan ada daerah yang negatif. Ya. Yang di daerah biru ini, yang di dalam alfa per 2 itu tolakan 0. Ya. Lalu ini sama juga, tolakan 0 pada saat berbicara bilangan yang positifnya alfa per 2-nya. Yang di sumbu simetri ini adalah 1 minus alfanya, tingkat alfanya berapa. Itu ya teman-teman ya. Nilai Z tabel. Z alfa, nilai Z tabel pada alfa tertentu. Ini kita sebenarnya kalau kalian ini harus hafal ya. Misalnya nilai Z-nya adalah 0,05, Z 5%, alfanya 5%. Berarti nilai Z pada 0,05. Lihat pada lihat pada tabel Z 0,05 adalah, ini harus hafal ya. Kemarin saya katakan kalau 0,05 alfanya, nilai Z-nya pada tabel adalah 1,645. Kalau Z-nya alfanya 1%, berarti 0,10, maka kita dapat nilai Z tabelnya 2,33. Ini nilai-nilai alfa yang sering ya teman-teman ya keluar ya. Tetapi nilai ini, alfa ini bisa kita lihat pada tabel Z. Ya. Nah, gitu. Sampai sini aman ya teman-teman ya? Aman ya, karena memang ini saya seperti mereview saja mata kuliah analisis multivariat. Berbeda dengan nilai T table, T itu dia mempunyai derajat bebas atau degree of freedom. Maka untuk mencari nilai T tabelnya itu adalah T degree derajat bebasnya dB dibanding dengan alfanya. Berarti kita harus melihat pada tabel T. Ya. Oke, satu populasi dB-nya berarti N-1. Ya teman-teman ya, satu populasi berarti datanya, jumlahnya dikurang dengan 1. Dua populasi itu adalah N-1, N1 minus 1 ditambah N2 minus 1, artinya jadi N1 tambah N2 dikurang 2. Ya, ini jika diturunkan jadi ini ya. Nah, gitu. Makanya pada konsep kita berbicara dua populasi nilai tabel T, maka N1 tambah N2 dibagi dengan dikurang dengan 2. Berbeda yang derajatnya 1. N-1. Teman-teman, karena ini ya, karena sudah